Pada pembelajaran ekologi umum kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu populasi, khususnya mengenai parameter populasi seperti pola distribusi dan kepadatan pada salah satu anggota kelas Gastropoda, yaitu blongkeng, dengan nama ilmiah Telescopium telescopium yang terdapat di Desa Muara Seberang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini yaitu mampu menguasai konsep, teori serta prinsip mengenai ekologi populasi, khususnya mengenai parameter populasi, seperti pola distribusi dan kepadatan. Sejalan dengan capaian pembelajaran, adapun kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mampu memahami konsep ekologi populasi, memahami parameter populasi khususnya mengenai kepadatan dan pola distribusi, serta memahami perhitungan kepadatan populasi dan pola distribusi. Jadi, apa itu ekologi? Ekologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Istilah ini mula-mula diperkenalkan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1869. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara organisme dengan alam sekitar atau lingkungannya. Lalu, apa itu populasi? Menurut Makmun pada tahun 2017, populasi adalah sekelompok organisme satu spesies yang mendiami suatu tempat, memiliki ciri atau sifat khusus populasi atau kelompok dan bukan ciri individu. Menurut Rosmawati tahun 2011, parameter populasi terdiri dari density atau kepadatan, pola distribusi, distribusi umur, pertumbuhan dalam jumlah atau biomasa, kecepatan natalitas dan kecepatan mortalitas. Parameter populasi yang akan dibahas terdiri dari kepadatan blongkeng atau Telescopium telescopium dan pola distribusi blongkeng. Selain itu akan dibahas juga mengenai distribusi blongkeng berdasarkan panjang cangkang dan distribusi blongkeng berdasarkan alur cangkang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kepadatan. Menurut Rosmawati tahun 2011, kepadatan adalah jumlah individu suatu spesies per satuan luas. Menurut Fahrul tahun 2007, kepadatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, di mana kepadatan sama dengan jumlah individu dibagi luas total area pengambilan sampel. Selanjutnya, pola distribusi. Menurut Junaidi dan kawan-kawan tahun 2009, pola distribusi merupakan bentuk susunan anggota populasi pada suatu ruang dan dalam satuan waktu. Menurut Wiryono tahun 2020, pola distribusi suatu populasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus indeks Morishita berikut ini. Lebih lanjut, Wiryono tahun 2020 membedakan pola distribusi menjadi 3 kriteria, yaitu mengelompok jika indeks Morishita besar dari 1, seragam jika indeks Morishita kecil dari 1, dan acak jika indeks Morishita sama dengan 1. Blongkeng atau Telescopium telescopium merupakan salah satu anggota kelas Gastropoda famili Potamididae yang bertubuh lunak dan umumnya memiliki cangkang. Menurut Slamet dan kawan-kawan tahun 2021, blongkeng memiliki cangkang memanjang yang berwarna kehitaman dengan apeks yang sedikit meruncing. Pada permukaan luar cangkang terdapat garis spiral yang tersusun rapat dan terasa kasar jika disentuh. Morfologi blongkeng dapat dilihat pada gambar berikut. Menurut Kurniawati dan kawan-kawan tahun 2014, blongkeng dibedakan menjadi 3 ukuran berdasarkan panjang cangkang, yaitu ukuran kecil yang berkisar antara 4,70 hingga 6,53 cm, ukuran sedang yang berkisar antara 6,54 hingga 8,96 cm, dan ukuran besar yang berkisar antara 8,97 hingga 10,18 cm. Berdasarkan alur cangkang, kita juga dapat membedakan blongkeng muda dan dewasa tua. Menurut Kuarniati tahun 1986, permukaan cangkang blongkeng yang muda mempunyai alur lingkar rapat pada seluruh seluk dan tidak terlihat adanya garis taut dengan jelas. Sedangkan pada cangkang blongkeng yang berada pada fase dewasa tua, alur menjadi halus. Alur lingkar yang rapat pada blongkeng muda mulai menjarang sehingga garis taut berangsur-angsur terlihat. Akibatnya, seluk blongkeng dewasa tua membulat atau cembung. Berikut ini adalah klasifikasi dari blongkeng atau Telescopium telescopium. Blongkeng dapat ditemui pada berbagai tipe habitat, salah satunya di ekosistem mangrove Desa Muara Seberang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Desa Muara Seberang memiliki luas wilayah 20.000 hektar dan sekitar 150 hektar merupakan kawasan mangrove. Mangrove Desa Muara Seberang ini masih alami karena aktivitas penduduk yang berpotensi merusak masih tergolong rendah. Blongkeng yang ada di desa ini biasanya dijadikan sebagai umpan pancing ikan-ikan besar di laut oleh para nelayan. Untuk mengetahui kepadatan dan pola distribusi blongkeng yang terdapat di desa Muara Seberang, maka terlebih dahulu ditentukan stasiun penelitian. Penentuan stasiun penelitian ini dilakukan secara purposive sampling berdasarkan tingkat penggunaan lahan oleh masyarakat sekitar. Stasiun penelitian terbagi menjadi 3 stasiun. Masing-masing stasiun terdiri dari 3 substasiun, dan ini adalah stasiun pertama yang berada di dekat pemukiman warga. Ini adalah stasiun 2 yang berada di tepi mangrove. Dan ini adalah stasiun 3 yang berada di hutan mangrove. Untuk mengetahui kepadatan dan pola distribusi blongkeng yang ada di desa Muara Seberang, maka pada setiap substasiun penelitian akan dibuat transek kuadran seperti gambar berikut agar dapat diketahui banyaknya jumlah blongkeng yang terdapat pada tiap plot dan tiap substasiun. Berikut ini adalah gambar plot yang terdapat di tiap stasiun penelitian. Tabel hasil perhitungan kepadatan blongkeng pada tiap substasiun penelitian menunjukkan bahwa kepadatan blongkeng tertinggi berada di stasiun 2, yaitu tepi mangrove. Berikut ini adalah grafik perbandingan banyaknya jumlah blongkeng pada tiap substasiun penelitian. Ini adalah hasil perhitungan pola distribusi blongkeng pada tiap substasiun penelitian. Tabel hasil tersebut menunjukkan bahwa pola distribusi blongkeng cenderung mengelompok pada stasiun 1 dekat pemukiman warga dan stasiun 3 hutan mangrove. Sedangkan pada stasiun 2 tepi mangrove, pola distribusi blongkeng cenderung seragam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai distribusi blongkeng berdasarkan panjang cangkang. Panjang cangkang blongkeng diukur menggunakan penggaris dengan satuan cm. Berikut ini adalah hasil pengukuran panjang cangkang blongkeng di setiap substasiun penelitian. Perbandingan jumlah blongkeng pada tiap substasiun penelitian berdasarkan ukuran panjang cangkang dapat dilihat pada grafik berikut ini. Perbedaan ukuran panjang tersebut dipengaruhi oleh kandungan bahan organik yang terdapat pada substrat karena jenis substrat pada setiap substasiun berbeda-beda. Semakin halus substrat, maka bahan organik yang terkandung di dalamnya juga semakin besar. Selanjutnya, distribusi blongkeng berdasarkan alur cangkang. Ini adalah hasil perhitungan banyaknya jumlah blongkeng muda dan dewasa tua yang terdapat di setiap substasiun penelitian. Perbandingan jumlah blongkeng muda dan dewasa tua pada tiap substasiun penelitian dapat dilihat pada grafik berikut. Distribusi blongkeng berdasarkan alur cangkang akan mempengaruhi mortalitas dan natalitas. Perbandingan dari fase muda dan dewasa tua individu dalam suatu populasi akan menentukan status reproduktif yang sedang berlangsung dan dapat pula menyatakan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.